little while ago, Carl Pei, seorang co-founder dari OnePlus, merilis sebuah TWS yang katanya ini bisa jadi AirPods Pro killer nih. Perkenalkan, ini adalah Nothing Ear One TWS. Tapi pertanyaannya, will it be something? Let's find out. Dua kata yang paling pas buat menggambarkan si Nothing Ear One TWS ini menurut gue itu adalah hype dan viral. Bentar. Itu Nothing apa? Nothing Ear One. Jadi sobat HP nih kita? Bisa jadi gue mau di lu Ear One. Oh, boleh deh. Ya udah. Oke, kita ganti logo dulu apa? Ya, ganti. Oke. Waktu awal produk ini keluar tuh hampir semua media dan reviewer gede kayak MKBHD, The Verge, Unbox Therapy, ini tuh mereka pasti pada ngasih opini dan nge-review si Nothing Ear One ini. Alhasil ekspektasi gue nih melambung tinggi nih dari awal nontonin berita-beritanya sampai akhirnya barang ini kita pegang dibongkar bro. Dan ya memang untuk first impressionnya sendiri buat gue pribadi ini memang lebih ekspektasi sih. Let's say dari unboxing experience-nya dulu deh. Unboxing experience-nya tuh kerasa banget beda dibandingkan TWS lain yang ada di range harganya. Dengan packaging luar yang berwarna hitam dan kesannya tuh minimalis, retro, futuristik gitu. Dan untuk ngebuka packaging luarnya ini sayangnya agak aneh, jadi harus dirobek. Seperepet serelek. Oke, di bagian pinggirnya. Jadi rasanya somehow jadi buka bungkus kebab atau bungkus Hello Panda gitu rasanya. Yang bener loh. Tapi di dalamnya disambut dengan satu buah box packaging yang sesuai namanya, Nothing. Nothing, ya nggak ada apa-apa di dalamnya tuh, nggak ada branding, nggak ada embel-embel apa-apa. Ya udah belegedeg aja gitu warnanya, silver ya melambangkan premiumnya kali ya. Meskipun kalau untuk kelengkapannya sendiri sih masih terbilang basic ya. Di dalamnya nih seperti biasa kalian akan mendapatkan satu quick guide dan warranty booknya. Terus dapat juga dua pasang extra ear tips nih ukurannya small sama large. Kemudian dapat juga satu kabel Type C nih dan kerennya ini udah braided. Terakhir pastinya dapat si Nothing Ear One TWS-nya. Nice. Kalau secara kesan sih dari desain charging case-nya nih ya, terutama ini tuh minimalis banget ya, nggak ada yang branding apapun di bagian luarnya. Dan seperti yang kita lihat, ini tuh transparan untuk bahan atau material si plastiknya. Kemudian di bagian pinggirnya ini ada satu buah tombol MFB dan ada satu port untuk Type C. Yang tentunya dia juga sudah support untuk wireless key charging. Sementara di bagian dalamnya, ini ada satu buah LED indikator yang akan menyala hijau ketika lampu masih penuh. Kemudian kalau warna merah itu artinya dia sudah lowbat nih ya si charging case-nya. Dan kalau buat pairing itu dia akan berkedip-kedip putih. Tapi ini yang unik menurut gue salah satunya adalah posisi earbuds di dalam case yang biasanya disimpan batangnya yang masuk atau mungkin tertidur. Nah ini tuh tidurnya miring jadi awal-awal pakai sekitar 1 harian gitu butuh sedikit adaptasi. Tapi itu bukan masalah besar sih karena dari segi build quality-nya seperti yang kita dengar ini nggak ada suara apapun, angle-nya juga bagus-bagus aja, nggak ada yang goyang-goyang. So untuk build quality terutama dari charging case-nya ini di atas rata-rata untuk price range dia sih. Cuma lucunya nih ya, di bagian atas tutupnya tuh ada semacam mangkok atau legokan gitu ya. Ini ada yang bilang sih kayak buat jadiin fidget spinner. Ada yang bilang juga ini tuh kalau disakuin terus lu ngambilnya akan lebih gampang. Tapi yang gua rasain ini mungkin kolaborasi dengan Disney. Karena kalau dilihat kayak gini tuh jadi kayak siluet Mickey Mouse bro. Sementara untuk earbuds-nya sendiri, ini nih yang paling menarik perhatian ya, terutama kalau dilihat di website. Meskipun kalau dilihat secara langsung sekilas ini biasa aja ya, tapi kalau diperhatikan memang desainnya nih kelihatan banget komponen-komponen di bagian dalamnya tuh kelihatan rapi. Kemudian ada indikatornya ini ditandai dengan warna merah untuk yang kanan, earbuds yang kiri diwarnai dengan warna putih. Tapi untuk overall design sih dia inspired dari AirPods ya, gue lihat terutama untuk bagian kepalanya, dan dia masih menggunakan two-tone design dengan model batang panjang seperti ini. Sayangnya dari segi desain earbuds nih ya, kalau menurut gue sih bagian kepalanya nih misalnya transparan juga, jadi kelihatan driver di dalamnya, itu bakalan lebih cakep lagi sih. Jadi improve version dari True Engine 3 SE kali ya. Tapi jujur ya, gue pribadi memang di hari pertama tuh ngeliatin mulu di kerjaan di rumah waktu awal dipakai nih. Ini ada apa aja sih dalamnya gitu. Tapi ya udah, hari pertama doang, besoknya mau bodo amat.
Sombong amat. Nah, si Nothing sendiri ini bilangnya sih membuat desain transparan kayak gini sebagai wujud apresiasi dia terhadap craftsmanship, craftsmanship, nah itu katanya, dan juga creative engineering. Tapi di balik itu sih sepertinya dia pengen ngejar desain yang ketika lu pakai itu ikonik. Jadi semacam AirPods Pro, pas lu pakai lu orang bakal tahu itu adalah AirPods Pro. Kesan itu tuh nggak gue dapatkan sih di Nothing ini, meskipun sekilas dia terlihat ikonik ya, tapi kalau dipakai ya hampir seperti TWS biasa aja. Dari segi dimensi, ini menurut gue cukup compact ya, meskipun nggak bisa digenggam dengan satu tangan penuh, tapi dia ini kerasa lebih tipis, jadi gue lebih gampang untuk masukin ke saku, masukin ke tas. Dan bobotnya ini terbilang ringan nih. Untuk totalnya ini dia di sekitar 66 gram, sementara per earbuds-nya dia di sekitar 4,7 gram. Yang sayangnya sih downside dari desain dan build yang keren ini adalah karena dia transparan, somehow lebih gampang ada micro scratch gitu loh. Ini gue pemakaian 1 minggu dan selalu pakai pouch, masukinnya ke saku celana tuh jarang banget. Dan ini hampir seringnya tuh di tas, tetap aja gitu ada micro scratch di bagian bawah si charging case-nya. Kalau dari segi fit dan comfort, earbuds-nya ini gue suka banget ya. Dia kerasa ringan dan kerasa nyaman, meskipun nggak sampai di level yang mereka claims as in nothing in your ear gitu. Nggak sampai situ. Gue merasa masih ada yang ngeganjel di dalam telinga, dan masih tetap lebih nyaman menggunakan si AirPods Pro. Jelasnya sih lebih ngeganjel di dalam dompet tuh, Pak. Itu sih pasti. Untungnya dari segi grip juga earbuds-nya ini kerasa baik ya, dalam artian dia ngunci di dalam telinga, jadi gua geleng-geleng, mau goyang-goyang, mau sambil rebahan, itu tetap stay di dalam telinga, dan sudah didukung juga dengan IPX4. Jadi ya cukup cocok lah kalau buat temen-temen yang pengen beli ini dan sekalian berolahraga. Sayangnya dari segi baterai ini masih terbilang basic sih ya. Untuk earbuds-nya sendiri gue nggak nemu berapa banyak kapasitasnya atau mAh-nya. Tapi dari pengetesan gue di volume 80% ke atas dalam ANC nyala, di 1 jam itu dia berkurang jadi 70-an%. Dan setelah sekitar 4,5 jam baterai earbuds-nya ini habis. Untungnya dari segi charging time ini terbilang cepat sih ya. Dalam 10 menit ini kurang lebih dapat sekitar 20-an%, which is itu sekitar 1 jam playtime. Dan fullnya ini kurang dari 1 jam. Plus lebih gilanya lagi, dengan kapasitas charging case-nya ini yang 510 mAh, ini tuh bisa ngisi, di klaimnya sih 6 kali ya. Tapi dari hasil pengetesan gua sih dia ngisinya tuh hanya sekitar 5 kalian. Sayangnya dari segi kontrol ini gua rasa agak kurang ya. Dalam artian dia ini hanya bisa 2 kali tap baik kanan kiri, itu untuk play down pause diikuti dengan bunyi duding. Kemudian kalau 3 kali tap ini customizable, either itu yang kanan maupun yang kiri. Ini biasanya gua set jadi next atau previous track yang bunyinya tuh truding. Dan komen terakhir itu adalah hold, yang ini fungsinya untuk mengganti noise mode-nya, either itu mau ANC, normal, atau ke transparency mode-nya. Nah, buat volume gimana bang? Dia ini harus kasih sayang sih, dalam artian buat mainin volumenya ini harus dibelai ke atas atau ke bawah gitu, untuk menaikkan turunkan volumenya, baik di earbuds kanan maupun di earbuds yang kiri. Sayangnya ketika digunakan, terutama kalau fittingnya nggak pas, ini tuh agak sedikit mengubah posisi earbuds di dalam telinga, jadi harus dibenerin lagi. Tapi untuk responsifnya sih dari yang volume itu lumayan ya. Nah, kekurangan lain yang gue temukan respon dari si bagian touch controlnya, yang mana dari 10 kali pengetesan, dalam artian percobaan gue, setiap 10 kali itu pasti aja ada 3 yang gagal untuk komen, either itu play pause kah, atau ke next previous track, atau ke ganti mode noise cancellingnya, yang rasanya jadi sedikit annoying aja sih jatuhnya. Oh ya, fungsi aplikasinya selain tadi untuk mengganti custom control di dalam si earbuds-nya, dia juga bisa buat pairing, kemudian dia juga bisa menunjukkan baterai indikator, baik itu untuk kedua earbuds-nya maupun si charging case-nya. Yang kalau untuk baterai indikatornya sendiri nih ya, kalau dalam aplikasinya memang muncul semua tuh, baik yang earbuds kanan, kiri, maupun si charging case-nya. Tapi kalau untuk di baterai widget, di iOS ini tuh hanya nongol yang earbuds-nya aja, di Android 10 juga hanya yang earbuds-nya aja. Tapi kalau di Android 11 tuh kita coba di yang HP-nya Bro Dani, itu tuh nongol semuanya, baik yang earbuds kanan, kiri, maupun si charging case-nya. Selain itu di dalam aplikasinya juga dia bisa untuk mengganti settingan mode ANC-nya, either itu mau maksimum atau ke yang light. Terus bisa juga buat nyala matiin si in-ear detection-nya, dan untuk low latency mode-nya.
Dan pastinya bisa juga untuk update firmware ya. Tapi sayangnya aplikasinya ketika digunakan di iOS ini tuh baik di iPad maupun di iPhone kurang responsif aja gitu si tombol-tombol di dalamnya. Beda dengan ketika digunakan di Android. Kalau dari segi koneksi, ini bisa dibilang masih standar ya. Dia menggunakan Bluetooth 5.0, audio codecnya SBC AAC, dengan rentang jarak di tempat terbuka ini kurang lebih sekitar 12 meter. Meskipun selama pemakaian gua nih ya, dalam satu hari, itu tuh pasti ada aja batuk sesekali si koneksinya. Selain itu, dia juga sudah support auto on off, udah support auto reconnect, udah punya single mode yang flawless banget transisinya. Tapi kekurangan lain yang gue temukan adalah dari segi latensinya. Gak tau kenapa nih ya, jadi rasanya tuh si latensinya kayak masih pakai teknologi tahun 2020 gitu. Delaynya kerasa banget, kemudian baik itu dipakai nonton, apakah dipakai gaming, apalagi ya dipakai gaming. Meskipun dengan low latensinya menjadi lebih baik sih memang, tapi tetap masih terasa ada delay. Yang sayangnya untuk ganti mode latensinya ini tuh harus dari dalam aplikasinya, nggak bisa langsung dari si earbudsnya sendiri. Belum lagi ketika digunakan single mode, misalnya kalian pakai yang kanan atau yang kiri doang, si low latency mode-nya tuh nggak bisa, jadi kalian akan otomatis masuk ke yang normal mode-nya, which is itu delay-nya delay banget. Kita lihat aja deh latency testnya. Game mode off. Game mode on. Game mode on. Cek, 1, 2, 3. Ini adalah hasil rekaman suara dari mikrofon TWS Nothing Ear One dalam kondisi hening. Sekarang kita coba dalam kondisi ramai. Cek, 1, 2, 3. Ini adalah hasil rekaman suara dari mikrofon TWS Nothing Ear One dalam kondisi ramai. Jadi kita pasang background speaker, traffic ambient noise gitu. Dan kira-kira gimana nih menurut teman-teman suaranya? Cek, 1, 2, 3. Ini adalah hasil rekaman suara dari mikrofon TWS Nothing Ear One. Nah, itu ya tadi kurang lebih gambaran dari latency test dan juga mikrofon test Nothing Ear One TWS ini. Yang kalau dari segi mikrofon nih ya, untuk perekaman audio menggunakan device smartphone ini bisa dibilang sangat baik ya, dalam artian suara di background itu bisa diredam dengan efektif, meskipun ketika kita berbicara tetap akan masuk ya. Selain itu juga dia masih terasa clear dan juga natural, cuma sayangnya ketika digunakan dalam kondisi nyata nih, in real life gue waktu itu pengetesan beberapa kali menggunakan WhatsApp call, dan ketika itu dalam kondisi ANC-nya menyala, nggak tahu kenapa lawan bicara gua ini tuh merasa agak sedikit gaung suara yang dihasilkannya. Dan setiap kali gua ngomong S, itu tuh jadi kayak ada semacam feedback dari si speakernya yang masuk ke telinga gua, kayak ngebeset-beset gitu tuh. Jadi kayak ada semacam sibilance. Tapi itu hanya terjadi di kondisi ANC-nya on. Dalam kondisi ANC-nya dimatikan sih nggak pernah ada kejadian seperti itu ya kalau dari device yang gue pakai. Meskipun tetap ya kalau buat pemakaian sehari-hari sih nggak yang intens amat, masih cukup aja sebenarnya. Tapi terlepas dari kualitas ANC di mikrofonnya, si active noise cancellingnya ini bagus ya, dalam artian dia ini efektif untuk meredam atau meng-cancel noise terutama yang frekuensi rendah. Tapi kalau untuk yang high pitch dan vokal itu masih tembus banget sih. Selain itu untuk transparansi hearingnya juga dia sebetulnya udah enak ya, dalam artian suara yang dihasilkan itu kerasa cukup clear dan natural. Tapi sayangnya ketika volume musik dinaikkan let's say hanya di 10% aja ya, itu tuh udah ketutup, kerasa jadi kurang transparan lagi. Yang alhasil ya either lu pause musiknya atau lu cabut earbuds-nya untuk bisa berkomunikasi. Nah, ada satu kejadian nih waktu gue ngetes ANC si Nothing ini. Awalnya gue pikir dia ini punya fitur semacam adaptive ANC macam Sony dan juga si Redmi Buds 3 Pro gitu ya. Tapi kelihatannya, dan setelah gue coba baca-baca review, nontonin review orang,
kelihatannya memang masih ada bug sih di ANC-nya. Waktu itu tuh kejadiannya gue masuk mobil, ANC nyala, pas lagi jalan tiba-tiba dia berubah jadi transparansi sekitar 3 detik, kemudian balik lagi ke mode ANC. Abis itu gue sampai di tujuan, keluar dari mobil, masuk ke supermarket, si transparansinya gue nyalakan, dan beberapa detik kemudian tuh tiba-tiba berubah lagi ke mode yang ANC, tapi balik lagi ke mode yang transparency hearing. Jadi kayak tiba-tiba suka berubah sendiri gitu loh si noise cancelling mode-nya. Tapi itu nggak yang tiap kali pakai kejadian sih, hanya beberapa kali saja. Cuma ketika itu terjadi itu cukup menyebalkan. Dan konon katanya itu karena kemungkinan besar dari bugs, jadi sepertinya akan bisa diperbaiki di next firmware update. Ya mudah-mudahan aja gitu deh. Oke, kita masuk ke bagian paling pentingnya nih, untuk kualitas suaranya. Jujur ya, first impression gua waktu dengerin TWS ini, rasanya tuh ngingetin gua sama mantan cuy. Serius, dia tuh good looking, cantik, terus juga jutek, yang kadang mulutnya pedes gitu ya. Tapi makin kenal dan makin sering ketemu tuh, makin bikin sayang gitu loh rasanya. Meskipun akhirnya tetap putus juga sih gua. Nah, dari segi spesifikasinya sendiri, si Nothing Ear One TWS ini menggunakan 11,6 dynamic driver. Dan overall karakternya ini dia tuh cenderung balance yang agak sedikit flat. Terus untuk moodnya sendiri ini gua rasain sih dia relaxing, tapi kadang bisa juga diajak buat fun. Sayangnya buat yang kuping-kuping budek nih ya, ini tuh volumenya agak kecil, basic volumenya. Jadi buat gua pribadi ini harus di play di atas 80%, volumenya baru kerasa karakter aslinya keluar. Nah, dari segi karakteristik suaranya sendiri nih ya, untuk bassnya nih, gua bisa bilang ini bukan buat bass head. Jadi bassnya tuh kerasa kurang power, kurang ngisi. Meskipun kalau diperhatiin masih dapat ya deep dan rumble-nya, detailnya juga masih baik. Kemudian kalau diajak ngebut juga attack-nya masih dapat. Tapi yang gua kurang suka itu adalah karakter dia ketika masuk tuh kayak agak sedikit nampar. Jadi kurang bulat aja gitu rasanya untuk si bassnya ini. Meskipun dengan equalizer-nya yang di mode bass ini tuh jadi kerasa lebih pas buat selera gue. Dia kerasa lebih presence dan lebih ngisi, dan rasa tamparannya itu berkurang. Jadi dia lebih bulat gitu untuk si bassnya. Sementara untuk mids-nya ini adalah salah satu yang paling gue suka sih dari si Nothing Ear One ini. Bahkan mungkin kalau dibandingkan dengan kebanyakan TWS yang pernah kita coba di atas 1 juta, ini salah satu mids yang terbaik sih yang pernah gue coba. Jadi vokalnya ini kerasa clear, kerasa natural, kerasa detail, dan ini tuh extend. Dalam artian ini tuh enak banget buat dengerin lagu-lagu 80s, 90s, apalagi kayak yang Fly Me to the Moon, kemudian Mariah Carey gitu misalnya. Ini tuh vokalnya enak banget. Yang lucunya ketika gue pakai coba dengerin lagu-lagu EDM, si positioningnya tuh awalnya yang tadi agak extend, ini jadi kerasa lebih mundur. Meskipun nggak semundur itu ya, tetap masih di level balance ke flat. Dan rasanya jadi lebih fun aja gitu kalau dibawa dengerin lagu-lagu EDM. Tapi kekurangannya paling ada si balance aja sih yang cukup tebel rasanya. Jadi kalau teman-teman yang kupingnya agak sensitif dengan si balance, ini kayaknya kurang cocok sih buat kalian. Sementara untuk high frequency atau treble-nya ini gue jadi semacam love-hate relationship gitu sih. Basically dia bagus ya, treble-nya extend, micro detailnya juga cakep banget. Tapi dari segi sparks dan shimmernya itu di beberapa genre lagu kadang agak too much. Jadi kayak ada decay-nya gitu dan sedikit mengganggu aja. Tapi itu hanya di beberapa genre lagu ya, kayak lagu-lagu rock gitu. Kalau dibawa ke lagu yang pop, jazz itu masih enak-enak aja sih sebetulnya. Selain itu di volume tinggi juga treble-nya agak sedikit distort. Dan kalau memainkan banyak instrumen drum, terutama bagian cymbal, itu tuh kerasa agak sedikit pecah gitu loh rasanya. Nah, kalau dari segi teknisnya nih ya, si sound stage-nya ini bisa gue bilang juga salah satu yang
paling lega ya untuk kelas di bawah 2 jutaan. Terus untuk sound separation-nya nih ya, sebenarnya per frekuensinya ini sudah cukup baik ya. Kalau treble-nya doang ini kerasa gitu, upper treble-nya, kemudian yang bass-nya juga kerasa, mid bass-nya seperti gimana, sub bass-nya seperti gimana. Yang gue sayangkan ini ketika ketiganya masuk ya, low, mid, dan high-nya berbarengan masuk, kadang kerasa agak sumpek dan berantakan aja gitu. Kalau dari sound imaging-nya, dia ini kerasa rich dan juga megah, tapi somehow ada yang anehnya tuh dari positioning. Jadi waktu itu gua tuh ngeh di lagunya Anomaly yang pas bagian interlude yang mana banyak intense bass dan juga drum. Ada yang bagian itu biasanya tuh gue denger di hampir semua TWS dan headphone tuh di sini ya nongolnya. Tapi nggak tahu kenapa ini kayak agak lebih jauh dan tipis banget gitu loh. Jadi agak aneh aja rasanya. So overall untuk sound quality dari si Nothing Ear One ini buat selera gue pribadi gue masih cocok ya, dalam artian gue suka gitu dengan si TWS ini. Meskipun kalau gue perhatikan ya, positioning dari si sound quality-nya tuh in between audiophile dan juga balance. Dalam artian kayak pengen ngejar pasar audiophile yang mentingin vokal, mids, dan juga treble, tapi masih pengen bisa diterima juga dengan average consumer, terutama yang senang dengan yang karakter suaranya balance. Kita dengerin aja kali ya sound sample-nya. Girl, now wait just a minute. I've got something to say. You should hear it. Oh, I'm happy to make time for your feelings. But you have to admit I already do. Let's just break it down. To you and me uptown, dancing all around till the disco ball pops. But I have to be me, and everyone can see your anger is misplaced. And I'm gonna tell you, don't hate me 'cause I get attention. What I know to everything I've learned, what is real and fabricated? What is wrong? What is my problem? What can I get out of this world that I created? Fighting the storms in my head, don't know where I have been. I'm alone, no one to turn to, no one understands. This shit's too complicated. Away, and I feel like I am someone else. Away, and I feel like I don't know myself, no. Away, and I feel like I don't know my name. And I don't want to live this way. So kesimpulannya nih, dengan harga retail globalnya di $99, which is itu kalau dikonversikan sekitar 1,4 sampai ke 1,5, tapi kita kebetulan belinya di marketplace Indo yang jualnya ini tuh di 2 jutaan. Apakah dari Nothing ini akan menjadi something? Gua rasa sih enggak ya. Dalam artian dia enggak yang nothing banget, tapi enggak yang sebagus itu buat jadi something. Intinya sih kalau teman-teman pada nanya, "Bang, beli jangan nih si Nothing Ear One." Gue bisa bilang jangan sih ya, jangan dulu, at least jangan sekarang nih ya. Karena di marketplace Indo ini harganya masih tinggi di 2 jutaan, yang mana kalau harga retailnya tadi hanya di 1,4 jutaan. Bahkan gue sempat nonton ada reviewer Indo beli di India itu dapat cuma 1 jutaan gitu. Itu baru pas deh harganya. Karena menurut gua si Nothing Ear One TWS ini price to value-nya yang paling pas atau paling maksimal itu di 1,4 juta. Di atas itu pilih yang lain aja deh. So, sekian dulu untuk video kali ini. Thank you banget yang udah pada nonton. Jangan lupa klik subscribe kalau pada belum subscribe. Gua Busem, and until next time, stay humble and